Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Cinuku Kelas. Kali ini kita akan mempelajari partikel guna. Nah, apa itu partikel guna? Partikel guna itu memiliki arti atau. Gitu. Itu partikel guna. Nah, jadi bisa diartikan guna itu artinya atau. Gitu. Nah, terus dipakainya untuk apa? Sesuai dengan artinya yang diartikan atau. Dia dipakai saat kita mau milih salah satu dari dua hal, yaitu A atau B kayak gitu, atau bisa buat kegiatan, suatu pilihan, ataupun suatu kondisi. Jadi kita harus memilih antara ini dan itu kayak gitu. Makanya untuk guna ini diartikan atau. Oke. Nah, habis itu kita lanjut ke pola kalimat. Untuk pola kalimat, di situ itu kan di judulnya itu kan A guna B. Maksudnya A guna B itu apa? A itu maksudnya itu kita bisa sisipkan kata kerja atau kata sifat. Itu A. B-nya juga sama. Kita bisa sisipkan kata kerja ataupun kata sifat. Nah, kayak gitu. Jadi semacam kayak contohnya yang di sini gak ada ga guna kayak gitu. Dan-nya kita hilangkan, kita coret, terus hasilnya jadi ga, terus baru kita tambahkan guna. Habis ditambahkan, maka akan terbentuklah ga guna. Artinya apa? Artinya pergi atau gitu. Pergi atau. Nah, pergi atau gitu. Terus untuk kalimat keduanya mokta, biasa. Dan-nya kita hilangkan, dicoret, akan berakhir menjadi mok yang artinya makan. Terus ditambahkan gona yang artinya atau menjadi mokona. Untuk artinya sama, jadi makan dulu, makan atau gitu. Jadi kalau gagona pergi atau mokona itu makan atau itu guna. Nah, itu kan contoh untuk kata kerja. Untuk kata sifat sih kayak gimana? Untuk kata sifat contohnya kayak ye pada itu. Ye pada. Nah, dan-nya kita hilangkan, baru kita masukkan guna. Yepo guna. Gitu. Artinya cantik atau. Oke. Untuk ketika pola kalimat tahu baru kita lihat ke contohnya. Untuk contohnya kayak gini. Kalimat 1, ohu di sore hari, ohue di sore hari atau pada sore hari. Cukurel hada. Cuku hada. Jadi cukurel hada itu sama aja kayak cuku hada. Kosakata cuku hada. Jadi kalau cuku hada kan bermain sepak bola, cukurel hada juga sama. Artinya bermain sepak bola. Jangan diartikan melakukan sepak bola, tapi masih tetap sama. Artinya bermain sepak bola. Cukurel hada bermain sepak bola, cuku hada bermain sepak bola. Terus biasa adanya kita hilangkan terus ditambahkan guna. Makanya terciptalah cukurel haguna kayak gitu. Terus lanjut nonggu. Nonggurel hal dari kata nonggu hada artinya bermain basket. Real koyeyo dari tata bahasa yang artinya akan. Kayak gitu. Untuk artinya bisa pakai terobos saja langsung dari kanan, dari belakang kanan atau belakang terus ke depan atau sebelah kiri, terobos saja. Jadi kita artikan saya akan bermain basket atau bermain sepak bola pada sore hari. Itu artinya. Atau itu juga bisa. Saya akan di sini dulu. Saya akan bermain sepak bola atau bermain basket di sore hari atau pada sore hari. Gitu. Itu juga bisa. Itu guna. Jadi guna itu simple. Dia mau bisa diartikan A-nya dulu. Bisa jadi A atau B atau B atau A. Enaknya kalian gimana gitu.
Kalau nggak mau ribet, terobos saja. Jadi kita posisinya di sini, terus terobos saja ke kiri gitu. Saya akan bermain basket atau bermain sepak bola di sore hari atau pada sore hari gitu. Terus kita lanjut ke kalimat kedua, jonyok. Jonyok itu sama, itu diartikan sore hari. Bedanya kalau jonyok itu sore ke menjelang malam sih. Kalau ohu itu dari jam siang 12 siang sampai 12 malam. Semacam kayak AMPM tuh. AMPM. Itu ohu. Ohu ojon itu. Nah, kalau jonyok itu ke sore ke malam hari. Jadi dari jam kalau nggak salah jam 4 sampai jam 6 malam gitu. Itu jonyok. Nantinya jam 8 sampai jam 12 malam itu bam. Malam. Malam benar-benar. Itu. Kita kembali lagi jonyoknya pada sore hari atau pada malam hari. Enaknya pada sore hari ketemu sama teman. Pada sore hari jonyoknya pada sore hari cingu teman. Cingu teman mana itu menemui. Guna itu dari atau. Dosoguan itu artinya tadi perpustakaan. E-nya itu diartikan ke. Kenapa? Karena itu gada. Gada itu perpindahan. Jadi E-nya diartikan ke. Ga itu pergi, jadi pergi ke perpustakaan. Real koyeyo akan. Gitu. Untuk polanya itu masih sama. Kita terobos saja dari kanan atau belakang, terobos ke depan atau sebelah kiri. Saya akan pergi ke perpustakaan atau menemui teman pada sore hari. Kayak gitu. Itu artinya. Terus kalimat ketiga, Jo itu saya. Map itu dari kata mapta. Artinya pedas. Mapta artinya pedas. Terus chan. Dari kata cada. Yang artinya asin. Cada artinya asin. Ditambahkan nien. Yaitu yang. Itu diartikan yang. Emsik itu makanan. Jal itu dengan baik. Mot itu tidak bisa. Mogoyo itu makan. Nah, untuk artinya, kalau untuk artinya di sini, karena ada saya di sini, kita artikan dari subjek nan dulu, kayak gitu. Kita artikan subjek nan dulu. Jo itu saya. Saya tidak bisa makan, baru terobos ke kiri atau depan. Saya tidak bisa makan dengan, saya tidak bisa makan makanan dengan baik. Maaf. Jonan map kona chan sigel jal mon mogoyo. Saya tidak bisa makan makanan yang asin atau pedas dengan baik. Gitu. Oke, jadi gitu. Map itu pedas gunanya atau ca itu dari kata cada asin, emsik makanan, jal dengan baik, mot itu tidak bisa, mogoyo itu tidak dapat makan. Jadi kayak gitu. Jalnya kita artikan terakhiran gitu. Jadi untuk jal tidak dengan baik, itu jalnya itu kita artikan setelah objek. Nah, objeknya karena dia itu memiliki deskripsi, yaitu jadinya di sebelah kiri. Intinya sih jal itu diartikan terakhiran. Untuk kenapa diartikan terakhiran, nanti kalau kita bahas ke kosakata kata keterangan, kita akan lebih memperdalam. Kenapa bisa jal diartikan terakhiran? Kita ulang. Jadi diartikan kita skip dulu, jalnya itu terakhiran. Jadi saya Jonan, saya tidak dapat makan makanan yang asin atau pedas dengan baik. Yaitu. Sampai sini ada pertanyaan? Kayak ingin sih. Terus kita lanjut di sini. Ada catatan penting yaitu jangan gabungin guna sama bentuk mire. Mire itu apa? Itu bentuk masa depan. Masa depan itu mire. Terus yang cucek itu artinya tebakan atau dugaan. Cucek itu tebakan atau dugaan.
gitu. Itu cucek, mire masa depan, atau cucek itu dugaan atau tebakan. Kayak seperti partikel kata yang nanti bisa diartikan akan atau sepertinya. Nah, akan itu kan masa depan, akan ngelakuin apa gitu. Atau sepertinya dia marah, itu kan menebak. Itu kata. Nah, jadi ketika semacam kayak cat langsung di belakangnya itu nggak bisa. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini. Itu kan mock ditambahkan get di sini, ditambahkan guna. Nah, jadi dalam pola kayak gini itu nggak bisa. Jadi kita nggak bisa ditambahkan akan di sebelah gunanya. Jadi atau akan makan itu sebenarnya masih bisa sih. Tapi dalam bahasa Korea itu nggak bisa. Kayak gitu. Oke. Jadi get-nya tersebut itu harus ada di akhir kalimat, masih tetap di akhir kalimat ketika kita mau menyatakan suatu ke masa depan. Jadi nggak usah kita selipkan di antara kata kerja sama partikel guna. Itu get. Oke, contohnya yang kayak gini. Yang kalimat pertama itu benar, kayak neil dengsangel kaguna nonggurel hakissoyo. Neil itu besok, dengsanel ga. Itu sama aja kayak dengsanel hada. Artinya apa? Mendaki gunung atau pergi pendakian gunung. Sama aja sih, mendaki gunung. Jadi Neil besok dengsanel ga itu artinya mendaki gunung. Gunanya itu atau. Nonggurel ha itu artinya bermain basket. Gesoyo itu artinya akan. Jadi saya akan bermain basket atau mendaki gunung besok. Atau kita artikan besoknya terlebih dahulu. Besok saya akan bermain basket atau mendaki gunung. Yaitu besok saya akan bermain basket atau mendaki gunung. Yaitu. Terus kita lanjutin yang di sini. Neil dengsanel kakek gona nonggural hagessoyo. Nah, tadi. Jadi yang get itu yang sebelah dekat sama gona itu nggak bisa. Meskipun kalau kita mau paksain artinya itu masih nyambung aja. Kayak contohnya tadi. Besok saya akan bermain basket atau akan mendaki gunung. Itu kan masih nyambung. Besok saya akan bermain basket atau akan mendaki gunung. Itu masih nyambung dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia itu salah. Jadi untuk get di sebelah guna itu salah. Harusnya masih tetap guna. Meskipun kita mau ke masa depan atau semacam kayak perkiraan masa depan, tetap aja gunanya masih bentuk sekarang, dan gesoyonya yang memperkirakan ke masa depan itu ada di kalimat yang paling akhir. Kayak gitu. Itu untuk guna. Terus kita lanjut di sini. Nah, kita mulai ke perbandingan antara guna sama na. Guna sama na itu sama artinya. Artinya atau. Itu guna sama ena. Itu. Bedanya apa? Kalau guna tadi dipakai untuk kata kerja, dalam bahasa Koreanya itu dongsa, dan kata sifat dalam bahasa Koreanya itu yongsa. Itu kata sifat. Kalau na itu dipakai untuk kata benda, dalam bahasa Koreanya itu myongsa. Oke. Kayak gitu. Jadi untuk guna itu dia untuk kata kerja dan kata sifat. Untuk ena itu diartikan untuk kata benda, maaf. Jadi untuk guna untuk kata kerja sama kata sifat, untuk ena itu khusus untuk kata benda, kayak gitu. Nanti untuk lebih memperdalam enanya nanti saya akan bikin suatu video khusus karena ena itu memiliki banyak arti sih selain atau. Untuk sementara kita perbandingan dulu, yaitu guna dan ena yang diartikan atau, kayak gitu. Kita kembali lagi, jadi untuk contohnya di kalimat pertama, pijaril mokuna. Pija itu pizza, mok itu makan, gunanya itu atau.
Hembogo itu artinya hamburger, mok itu makan, el koyo akan. Gitu. Diartikan sama dari belakang, akan makan hamburger atau akan makan pizza. Itu. Terus yang kalimat 2, pizza, nanya itu atau, hembogo itu sama, hamburger, mogel koyo akan makan. Saya akan makan hamburger atau pizza. Nah, dari kalimat di sini udah dijelaskan, meskipun dalam konteks kalimat itu beda, tapi maknanya itu sama, yaitu kita lagi milih saya akan makan hamburger atau akan makan pizza. Itu sama aja sih. Saya akan hamburger atau pizza. Cuman beda pengucapan doang gitu. Tapi cuman kayak semacam maknanya sih sama. Kayak gitu. Jadi kita ulang. Jadi kalau untuk guna itu khusus untuk kata kerja atau kata sifat. Kalau ena itu khusus untuk kata benda doang. Kayak gitu. Oke, sampai sini. Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Untuk kedepannya nanti apa ya? Nanti saya akan bahas terus ya, semoga aja seminggu 3 kali gitu. Bahas untuk tata bahasa level ini, project jangka panjang. Jadi level dari ini nanti semacam kayak guna. Nanti sesuai dengan abjad. Guna, gana, darama kayak gitu. Nanti sesuai abjad. Terus nanti saya akan bagikan ke playlist yang level level dasar nanti. Kayak gitu. Project buat diri sendiri sih sebenarnya. Untuk diri sendiri. Karena sekalian belajar gitu. Karena apa ya, untuk persiapan sih diri sendiri untuk ujian kedepannya gitu. Jadi nanti saya akan kasih playlist untuk semacam kayak ini khusus untuk level menengah, level dasar, level menengah, dan level atas kayak gitu. Semoga aja berlanjut gitu, karena ada berapa ratus tata bahasa yang harus saya pahami dulu sebelum saya kirim ke video di sini kayak gitu. Oke, sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.